Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku. Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan ton Jumat lagi ya, sembuh dari sihir. Bagaimana supaya bisa sembuh dari sihir? Bagaimana supaya bisa sembuh dari sihir? Lah, ini sudut pandang yang Anda harus rubah. Kenapa kok Tuhan mengizinkan sihir itu masuk dalam tubuh Anda? Itu yang harus Anda pikirkan di sana. Anda rubah mindset Anda. Anda rubah pola pikir Anda. Kenapa Tuhan mengizinkan seseorang itu melakukan sihir terhadap diri Anda? Nah, dari situ akan muncul. Ternyata kelakuanku selama ini bejat. Loh ya. Perilakuku terhadap orang lain jelek. Perilaku kepada Tuhan juga jelek. Pasti jawabannya di situ. Ya, Anda periksa ibadah Anda. Kira-kira maksimal enggak ini? Ya, ibadah Anda itu kalau Anda muslim sholat 5 waktunya isya subuh luhur asar maghrib itu maksimal enggak? Kalau itu maksimal, saya yakin sihir telur santet enggak akan bisa masuk dalam tubuh Anda. Tapi ketika itu enggak maksimal, ya misalkan ya subuh bolong, berarti ada celah sihir itu masuk ya. Nah, itu diperbaiki ya. Saya katakanlah sudah sholat 5 waktunya sudah, ibadah sudah kenceng ya. Tapi kok masih kena sihir, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan penjiwaannya. Tapi kok kena sihir, tambahi dengan tirakat. Bisa puasa, bisa wirid, bisa meditasi, bisa sedekah. Loh, caranya seperti itu. Tapi kenapa kok masih terkena sihir? Nah, itu adalah sihir yang ada di dalam diri Anda, bukan sihir yang ada dari luar. Ya, artinya yang dari luar sudah tidak bisa masuk. Tinggal yang dari di dalam diri Anda. Orang terkena sihir itu di dalam dirinya ya, itu sudah bersemayam bertahun-tahun. Ya, artinya Anda merasa bahwasanya hidup Anda ini berantakan, hancur lebur. Seolah-olah Anda ini baru disihir 1 bulan yang lalu. Ya enggak. Bisa jadi sihir itu sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Artinya sihir itu sudah mendarah daging di dalam tubuh Anda. Sehingga ketika Anda melakukan ibadah tirakat, ya, itu belum bisa membersihkan secara total ya. Mungkin baru 10%. Nah, dari sini Anda paham ya, bagaimana cara menyembuhkan sihir. Itu yang harus Anda lakukan. Ya. Dari ibadah tadi Anda periksa. Terus dari kelakuan Anda, bagaimana kelakuan Anda terhadap orang. Itu juga perlu Anda perhatikan. Ketika seseorang terkena sihir, ketika seseorang terkena teluh, ketika seseorang terkena santet, ya, itu yang harus diperhatikan. Ya, dari ibadah diperhatikan, dari perilaku juga harus diperhatikan. Itu saja diperbaiki. Ya, sampai sembuh. Loh ya, sampai sembuh berapa lama? Ya lama. Ya. Anda pikir Anda datang ke peruqyah, ke kiai terus langsung sembuh? Ya, tidak mungkin itu terjadi. Cacan wis tidak percaya. Ya, cacan. Kalau kiai sing dokter, tidak mungkin sembuh. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam sihir, teluh santet, itu ada perjalanan spiritual. Tuhan memang menghendaki Anda untuk sadar. Ketika Anda sadar, Anda akan memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri ini prosesnya lama. Ya, selama sihir itu masuk di dalam tubuh Anda. Ya, sihir teluh santet itu masuknya pelan-pelan ya, mempengaruhi alam bawah sadar Anda. Tapi hasilnya pasti gitu loh, pasti menghancurkan Anda itu. Ya, sihir teluh santet itu masuknya pelan-pelan. Memberikan rasa was-was, memberikan rasa cemas, memberikan macam-macam itu. Ya, lama-kelamaan ekonomi Anda hancur. Lama-kelamaan usaha Anda babak belur. Lama-kelamaan kesehatan Anda juga hancur.
Akhirnya Anda stres, akhirnya Anda depresi. Terus Anda muncul kesadaran diri. Ya, ternyata saya terkena sihir. Anda sudah berobat-obat kemana-mana ya, dari kiai ujung barat sampai ujung timur, dari ruqyah ujung barat sampai ujung timur, enggak selesai, enggak sembuh-sembuh. Ya, emang dikira mudah gitu ya. Dipikir enak gitu ya, dipikir mudah ya, di ruqyah dibacakan apa ayat suci gitu. Sehari langsung sembuh. Itu namanya ngimpi di siang hari. Ya. Ibarat ya orang berbuat dosa 1 tahun terus bisa dimaafkan dalam 1 hari, ya enggak masuk akal. Ya. Ibarat rumah Anda 1 tahun ya enggak ditempati terus dibersihkan sehari bersih, enggak masuk akal. Ya. Oke lah bersih tempatnya, tapi auranya, ya enggak paham ya, auranya itu. Auranya, hawanya itu enggak mungkin bersih. Butuh waktu. Jadi kalau Anda terkena sihir, kalau Anda terkena santet, itu proses yang Anda harus lakukan. Ya. Jadi Anda harus membersihkan tahap demi tahap. Ya, dibersihkan. Diperbaiki ibadahnya, diperbaiki tirakannya, diperbaiki perilakunya, ya. Jadi semua diperbaiki. Baru sihir telur santet itu akan pergi. Ini tidak langsung pergi ya. Pelan-pelan ya. Saya dulu ya, ini pengalamannya. Kena santet itu 2017, itu saya sadar bahwasanya saya kena santet 2017. Ya, santet itu sudah dilancarkan ya mulai dari 2014. Jadi sudah 3 tahun saya terkena santet. Ya, efeknya 2017. Terus saya lakukan wirid, zikir, puasa, wis amalan semua barangkali ya. Terjadi kewesekan energi, wes tambah parah saya gitu. Tambah sakit, pewaras sudah karu-karuan. Sampai 2021 itu sudah mulai membaik. Ya. Sampai sekarang. Ya, sekarang ini paling tinggal sudah 70% lah. Masih 30% ada ya. Kalau dipresentasikan seperti itu. Loh ya. Wadah. Ya kenapa kok bisa begitu lama gitu? Karena sudah mendarah daging. Ibarat watak itu sudah apa ya? Watak itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Ini kita butuh yang namanya istiqomah. Kalau kita terkena sihir, kalau kita terkena telur, terkena santet, kita ini butuh istiqomah. Ya, hanya istiqomah lah ya yang bisa membersihkan sihir telur santet. Saya pun sampai sekarang ini kan juga istiqomah ya. Istiqomah ibadah, istiqomah tirakan, ya. Memberikan motivasi di channel ini kan juga sama saja juga dengan saya mengakses energi positif, gitu. Memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini saya mengakses energi positif. Ya juga dalam rangka untuk membersihkan sihir. Ya. Jadi jangan kira sihir itu hanya langsung bisa dibersihkan. Anda datang ke kiai yang jos misalkan, langsung saat itu. Sampai detik ini saya belum menemukan itu. Ya, yang Anda lihat di YouTube itu kan ya tidak sesuai dengan kenyataannya. Anda percaya silakan Anda datangi ya. Anda minta diruqyah ya. Apakah bisa sembuh saat itu? Ya, seminggu lah pasti kembali lagi. Ya. Karena apa? Sudah mendarah daging. Makanya ketika kita terkena sihir telur santet, kita puasa, ya, dipasani, dikeluarkan itu energi negatif dengan puasa. Ketika seseorang puasa ini membakar dari dalam, ya. Orang puasa ini kan saat ini ya, seperti saat ini, lemak-lemak itu kan keluar. Ya, coba Anda rasakan ya. Ketika puasa ini, weteng lah kembung, asam lambung, ngentutan, wes macam-macam. Itu kan keluarnya energi negatif. Tuh, iya, saya pun merasakan saat ini ya, ketika saya puasa ini tubuh saya sudah enak.
itu mengeluarkan energi negatif. Ketika Anda sudah benar-benar semua itu reaksi itu hilang, oh berarti ya sembuh. Nah, saya dulu 2017 itu ketika itu puasa 2,5 tahun teman-teman ya. 2,5 tahun. 1,5 tahun itu puasa Nabi Daud ya. Terus yang 1 tahun puasa sholawat dalail khairat. Itu reaksinya mau macam-macam. Ya alhamdulillah ya sudah sembuh 70%. Tinggal 30% ini. Ya, saya berharap bisa sembuh total 100%, sehingga kehidupan saya bisa kembali membaik. Ya, jadi tetap semangat ya teman-teman. Ya, kalau Anda terkena sihir, jadikan itu sebagai alat ibadah Anda. Artinya apa? Ketika kita terkena sihir dan kita ikhlas menjalani, kita terus memperbaiki diri. Kalaupun kita mati terkena sihir, itu adalah mati syahid. Ya, jadi tidak perlu takut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.